Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di channel YouTube Biji Kreatif, channel yang sampai hari ini masih terus berupaya membantu teman-teman yang ingin menghentikan kebiasaan merokok ataupun yang ingin mempertahankan keputusan berhenti merokok. Karena biasanya mempertahankan itu lebih sulit ya. Kali ini kita akan membahas satu topik tentang mana yang lebih berbahaya, asap rokok dibandingkan dengan asap kendaraan. Simak terus dan jangan di skip agar tidak gagal paham. Ya, tema ini saran dari salah satu teman saya yang melihat konten-konten saya dan menyarankan untuk membuat konten perbandingan antara asap rokok dan asap kendaraan. Jadi terima kasih buat Pak Am ya. Terpaksa saya harus googling ya tentang data-data perbandingan antara asap rokok dan asap kendaraan. Tapi secara umum kita ketahui bahwa asap adalah sisa pembakaran yang tidak sempurna ya, dan mengandung partikel-partikel padat, dan untuk rokok itu yang umum adalah nikotin dan tar ya. Kemudian untuk kendaraan itu yang umum adalah timbal, walaupun banyak atau ribuan zat lain yang mendampinginya, dan itu masih terus dalam penelitian para ahli-ahli kesehatan ya. Nah, perbandingan dari dua jenis asap ini akan kita lihat dari dua sisi ya. Yang pertama adalah sisi kesehatan, dan yang kedua tentu dari sisi manfaat ya. Kalau dari sisi kesehatan, tentu baik asap kendaraan maupun asap rokok, kalau ditanya mana yang lebih berbahaya, tentu sama-sama berbahaya ya bagi kesehatan manusia kalau dimasukkan ke dalam jaringan atau organ tubuh manusia ya. Tetapi dari data penelitian yang saya dapatkan, ternyata asap rokok 10 kali lipat lebih berbahaya daripada asap kendaraan. Tapi kalau saya lihat dari kacamata yang sederhana, memang itu wajar ya. Kenapa? Karena asap rokok langsung kita sodorkan di dalam saluran pernapasan kita, dan kadang sampai tarikannya sampai ke paru-paru ya. Pastikan akan cepat terserap partikel-partikel padat tadi ke dalam tubuh ya, dan akan didistribusikan oleh darah kemana-mana, dan itu akan menimbulkan kerusakan dan sakit bagi manusia. Sedangkan asap kendaraan itu masih menguap ya, masih menguap udara. Mungkin burung lah yang terganggu ya. Kemudian sampai di sana, di atas sana akan menjadi tabir penyebab pemanasan global ya. Tapi itu di luar jangkauan kita lah. Kita melihat dari sisi yang paling dekat, yaitu bagi kesehatan manusia ya. Nah, dari data itu juga dapat kami sampaikan di sini, jumlah korban asap rokok itu ada perokok aktif dan perokok pasif gitu. Jadi perbandingannya 1:3 pula katanya. Itu wajar juga saya pikir. Kenapa? Karena setiap perokok itu biasanya akan memaparkan asapnya kemana-mana, terutama keluarganya ya. Kalau 1:3 itu masih wajar saya pikir. Dan itu dilakukan oleh hampir semua perokok, termasuk saya gitu ya. Kemudian jumlah dari korban itu sendiri menurut catatan WHO itu 17,3 juta ya korban akibat atau korban kematian akibat asap rokok gitu ya. 30% dari jumlah perokok katanya. Jadi kalau jumlah perokok di Indonesia 70 juta, berarti itu di Indonesia, berarti data yang kita dapatkan tadi 17,3 itu sekitar 30% dari jumlah perokok setiap tahunnya meninggal.
Kalau perokok dunia itu jumlahnya 1,1 miliar gitu. Dan Indonesia di urutan keberapa saya lupa itu, tapi ada data sekitar 70 juta masyarakat Indonesia yang menjadi perokok aktif. Tapi saya pikir setiap tahunnya meningkat ya. Meningkat. Sedangkan korban dari timbal itu tercatat menurut data WHO 1 juta kematian per tahun untuk seluruh dunia gitu. Walaupun mungkin asap kendaraan ini juga menjadi variabel lain ya untuk menjadi pendorong bagi jumlah korban ya. Kemudian kita lihat dari sisi manfaat ya, bahwa rokok ini sama sekali tidak memiliki manfaat menurut saya. Tapi masih ada yang berdalih bahwa merokok dapat menimbulkan ketenangan bagi penikmatnya gitu kan. Padahal setelah saya berhenti merokok, saya teliti, saya pelajari bahwa ketenangan yang ditimbulkan oleh aktivitas merokok tadi dikarenakan memang kita sudah terbiasa dengan zat adiktif lainnya. Jadi ketika darah tidak mendapatkan asupan zat adiktif lainnya, menjadi tubuh kita menjadi tidak nyaman ya, tidak nyaman. Dan itu saya rasakan ketika di awal-awal saya berhenti merokok, saya gelisah, tidak nyaman dan tidak percaya diri gitu. Jadi ada gangguan itu tidak lama lah. Jadi kira-kira 3-4 minggu itu bisa lambat laun akan menjadi normal kembali gitu ya. Jadi kalau dikatakan ada manfaat bagi merokok, saya pikir itu diada-adakan ya, diada-adakan. Bahkan ada satu penelitian lain, ternyata merokok itu merugikan keluarga. Ya kita maklum memang kadang-kadang sebagai pecandu rokok ini dia lebih mementingkan belanja rokok ketimbang belanja pokok ya. Dan itu sudah kita bahas di konten-konten terdahulu. Jadi kalau boleh saya katakan merokok sama sekali tidak memiliki manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain itu. Bahkan merugikan ya, merugikan keluarga karena pendapatan yang kita terima harusnya kita berikan kepada keluarga untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Tetapi kalau kita menjadi seorang perokok itu lebih kita utamakan dulu kepentingan merokok kita. Bahkan untuk makan kita pun kita biasanya dahulukan rokok daripada makan. Dan itu sudah umum, hampir bisa diakui oleh seluruh perokok karena saya bekas perokok. Nah kemudian kalau kendaraan mau tidak mau, suka tidak suka, kita masih membutuhkan kendaraan sebagai alat transportasi yang dibutuhkan banyak orang. Jadi dari sisi manfaat tentu kendaraan masih kita butuhkan ya. Ya mudah-mudahan konten ini bisa memberikan pencerahan bagi teman-teman yang ingin menghentikan kebiasaan rokok, menjadi motivasi pula untuk memperkuat keyakinan untuk menghentikan kebiasaan merokok. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Terus menjadi raja di dalam diri sendiri. Jangan lupa like, share, and comment. Semoga tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.